Yo, bro and sis, balik lagi bareng sama kita. Kali ini kita bakalan coba buat bahas sebuah film yang menurut kita sih greget banget ya. Karena luar biasa ketegangan sama ya pemeran utama yang nggak umum kayak orang lain, dimana pemeran utama tuh super power ataupun jagoan. Yang ini nggak, tapi survivalnya luar biasa banget. Sebelum itu, buat kalian yang baru gabung, selamat datang di Alumni Burung. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, support kita dengan klik tombol subscribe, like, dan juga tentunya share ke teman-teman kalian supaya kita bisa terus berbagi informasi. Dan jangan lupa juga dengan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Film ini dibintangi oleh Yoo Ah-in dan Park Shin-hye. Live menjadi film pertama yang meraih 1 juta penonton setelah bioskop Korea Selatan mati suri akibat pandemi COVID-19. Film ini ditulis oleh Matt Naylor dan berlatar belakang dunia yang modern. Dan buat garis besarnya, film ini mengisahkan tentang sebuah wabah misterius yang cepat menyebar dan tidak terkendali di kota Seoul. Saat wabah tersebut menyerang manusia, mereka akan berubah menjadi zombie yang sangat buas dan agresif. Akibat dari hal tersebut, tidak banyak manusia normal yang tersisa. Ada 2 orang yang sedang berjuang untuk bertahan hidup, yakni 2 orang tokoh utama dari film ini, yaitu Oh Jeon-woo dan Kim Yoo-bin. Keduanya berusaha menyelamatkan diri dari orang-orang yang sudah terinfeksi. Gimana kelanjutan ceritanya? Let's check it out. Dan buat nemenin gabut kalian, siapkan cemilan juga amunisi, and let's talk about movie. Film diawali oleh seorang gamers bernama Oh Jeon-woo. Kita sebut saja dia Jun, yang baru terbangun di apartemennya dan mendapati dirinya sudah sendiri dengan sebuah note yang ditinggalkan oleh ibunya. Note itu menyuruhnya berbelanja makanan. Setelah membaca note tersebut, ia kembali ke rutinitasnya di depan layar komputer untuk kembali online dengan game kesayangannya. Terlihat dia begitu dikenal dengan nama Morris dalam gamenya. Selanjutnya, saat setelah dia bertegur sapa dengan teman satu servernya, salah satu teman squad gamenya bereaksi seolah terkejut dengan apa yang dilihatnya di televisi, dan itu mendorong Jun untuk melihat pula dan menyalakan TV-nya. Ketika Jun menyalakan TV siaran berita yang sedang berlangsung, seketika berubah menjadi panel signal darurat berbarengan dengan peringatan di handphonenya yang menunjukkan kondisi darurat juga. Di tengah kebingungannya, dia melangkah menuju jendela apartemen yang mengarah langsung keluar. Seketika, dia terperangga melihat kondisi kota dan orang-orang yang mulai panik juga berhamburan ke sana kemari, membuat keadaan terlihat sangat kacau. Beberapa terlihat menggila dan berperilaku aneh. Dalam kebingungannya, dia melihat sesuatu yang sangat di luar nalar. Dia melihat seorang anak gadis yang kebingungan mencari ibunya. Namun ketika sang ibu memeluknya, tiba-tiba si anak dengan ganasnya menggigit sang ibu layaknya binatang. Jun terkejut dengan semua yang ia lihat. Dan disinilah semua kengerian berawal. Belum selesai dia menyimpulkan apa yang terjadi, dia dikejutkan dengan seorang yang masuk dan mengaku sebagai tetangganya di apartemen tersebut. Kita sebut saja dia Pak Ijo. Dia memohon untuk tinggal sebentar. Namun kebingungan dan keraguan Jun mendorongnya menjadi curiga dan waspada. Ketika Pak Ijo meminta izin ke kamar mandi, Jun kembali menonton siaran berita yang mulai memberitahukan situasi yang sedang terjadi, di mana ciri-ciri orang yang terkena wabah dan berubah menjadi zombie ini adalah dengan ciri-ciri pendarahan pada mata, perilaku brutal, menjerit, memohon, meminta, dan mengemis untuk kembali mengenang masa lalu dan teringat mantan. Apa sih Bambang? Setelah ia mendengar itu, Jun langsung bersiaga dengan mengambil pisau dapur yang ada di laci untuk berjaga. Namun, ternyata si Pak Ijo yang baru keluar dari kamar mandi terlihat normal dan tidak berperilaku aneh. Di tengah penjelasan dan aksi perdebatan mereka, tiba-tiba scene berpindah di mana Jun mulai mencoba menghubungi semua yang ia bisa hubungi melalui teleponnya, tapi tidak berhasil. Sebuah pesan singkat dari ibunya yang menyuruhnya untuk tetap bertahan tampil di layar monitornya, membuat ia bersemangat dan mulai mengatur persediaan makanan yang tersisa di apartemennya tersebut. Di hari kedua, Jun mencoba memposting foto dirinya beserta sebuah tulisan yang menandakan lokasi dan keadaan dia saat ini.
Di sini ini ada kekonyolan yang terlihat, di mana ketika Jun sedang menonton siaran langsung dari seorang, sembari berupaya mencari sinyal, dia melihat orang tersebut tikosewat dan tewas. Untuk melihat keadaan di luar, Jun menggunakan sebuah drone dan mencoba untuk mendapatkan sinyal dengan mengikat handphone ke drone tersebut, namun upayanya gagal. Game yang sedang ia mainkan pun terputus koneksi karena sinyal sudah mulai menghilang. Di tengah situasi yang mulai semakin memburuk, Shin beralih ke seorang polisi wanita yang terjebak di luar dengan kondisi terpojok oleh para zombie. Jun menyaksikan semua itu dengan sangat dipepereket ketika si polwan tersebut hendak diparabkan ke para zombie. Jun berteriak untuk mengalihkan perhatian. Namun yang terjadi, si polwan tetap digusur si zombie. Selanjutnya Jun dikejutkan dengan pintu apartemen yang diterobos masuk oleh zombie bucitruk. Dan luar biasa cerdik, dia menghindari serangan zombie bucitruk ini dengan cara seperti ini. Singkat cerita, di hari ke-7, Jun pun menutup semua jendela apartemennya dengan koran dan lakban agar tidak bisa terdeteksi oleh para zombie. Ya, sepertinya dia sudah mulai terbiasa dan mahir untuk menghindar dari para bebengok zombie tersebut. Di hari ke-7, kondisi memburuk dengan ketersediaan air yang mulai berkurang. Semua panel-panel air dan juga keran mulai kering. Sampai pada hari ke-10, Jun kembali diperlihatkan merekam dirinya dan menjelaskan seberapa buruk situasinya. Dia teringat tentang radio yang menyiarkan situasi darurat. Dan untuk mengetahui perkembangan, ia berusaha mencari headset untuk dijadikan antena. Sayangnya, semua headset yang ia punya wireless alias kabelan. Jun pun mulai berhalusinasi melihat keluarganya dan memeluk ibunya. Setelah itu, ia mendapat notifikasi pesan suara dari ibunya. Ketika dia bersusah payah mendapat sinyal untuk memutar pesan suara tersebut, ia mendapati kenyataan pahit bahwa keluarganya telah dimakan habis oleh para bebengok zombie. Di sini, kita akan melihat sosok Jun yang menjadi brutal karena emosinya pada bebengok zombie ini. Hal ini mendorongnya untuk keluar melampiaskan pada para zombie. Berbekal stick golf, dia keluar memukuli zombie yang ada di luar apartemen dan kembali bertemu dengan si Paijo yang sudah berubah jadi zombie ngesot. Situasi ini membuat dia dikejar banyak zombie dan membuat Jun yang tadinya ngamuk berpikir untuk balik lagi ke apartemennya. Nggak jadi ngamuknya berarti ya. Dalam perjalanan dia bertemu dengan si zombie dari gua hantu. Si buta dari gua hantu yang jadi zombie. Ya zombie buta lah intinya ya. Dia berusaha mengelabui para zombie dan berhasil untuk kembali masuk ke apartemennya. Scene berpindah di hari ke-20, di mana Jun melihat beberapa kota yang sudah dianggap tidak bisa terselamatkan mulai dibombardir oleh pemerintah menggunakan jet tempur. Ini membuat Jun semakin putus asa dan merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Orang yang selamat selain dirinya. Setelah dia merekam video perpisahan, dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri dan ketika pepereket karena kecekek tali, ada laser mengarah ke mukanya dan menunjuk beberapa tulisan yang menyeratkan untuk jangan melakukan itu. Ini menandakan ada orang lain yang selamat. Setelah Jun terbebas dari upaya bunuh dirinya, ia melihat keluar jendela dan menemukan seorang wanita yang bertahan. Inilah sosok Yubin yang membuat kembali bersemangat untuk bertahan. Melalui bahasa isyarat, mereka berjanji kembali berinteraksi besok pagi jam 7. Dan Jun pun tenang, kembali bobo ganteng. Diperlihatkan bahwa Yubin di sini merupakan sosok yang lebih berani dan lebih terampil menghadapi para zombie dengan menyiapkan senjata dan jebakan di apartemennya. Esoknya, di tengah interaksi mereka, Yubin menyadari Jun mulai kelaparan. Ia pun berusaha membagi makanannya dengan Jun. Upaya Yubin untuk mengirimkan makanan, caranya adalah dengan mengikatkan seutas tali kepada bola dan bola itu rencananya akan dilemparkan ke apartemen seberang, yakni apartemen Jun. Tapi apalah daya, ya bolanya cuma nyampe di jalan. Jun tak kehabisan akal, maka ia pun menggunakan drone-nya untuk mengirimkan seutas tali ke apartemen Yubin. Sampai tali itu bisa dijadikan alat untuk transfer makanannya. Namun naasnya, percobaan Yubin yang sebelumnya berusaha melempar tali ke balkon disadari oleh zombie dan digunakan oleh para zombie untuk memanjat. Pada saat bersamaan pun, Yubin tak sadarkan diri karena tidak gor karena meja. Ini membuat Jun berupaya menyelamatkannya dengan pengalihan perhatian melalui drone. Namun ketika usahanya hampir gagal dan si zombie hampir bisa masuk ke apartemen Yubin, Yubin pun terbangun dan cak! Dikampaklah tangan zombie tersebut dan si zombie wafat di bebet.
Singkat cerita, menyadari persediaan makanan yang semakin menipis, Jun nekat melakukan ekspedisi dadakan untuk menemukan sumber makanan. Dia keluar dan menemukan si Pak Ijo udah modar. Dia pun memutuskan mengambil kunci apartemen Pak Ijo dan berusaha menemukan makanan di sana. Setelah berhasil masuk ke apartemen Pak Ijo, ia pun menemukan makanan di kulkas Pak Ijo. Jun menemukan beberapa alat yang berguna untuk berkomunikasi dengan Yubin, seperti walkie-talkie. Di tengah kegembiraannya, tiba-tiba, setelah berhasil kembali ke apartemennya, Jun mengirimkan Yubin makanan dan walkie-talkie yang tadi ia temukan. Hingga akhirnya mereka mengobrol melalui walkie-talkie tersebut. Di sini kita diperlihatkan karakter wanita di seluruh dunia yang sama. Gengsi yang luar biasa. Hurry. Di tengah percakapan mereka dikejutkan oleh tingkah para zombie yang tiba-tiba berhamburan menyerbu apartemen. Dan ketika Yubin tak sengaja menyenggol rak dan membuat para zombie mendekat, Jun mempunyai ide cemerlang dengan mengalihkan perhatian para zombie dan menelpon apartemen sebelah apartemennya Yubin. Kejadian ini membuat mereka memutuskan untuk bersama-sama berpindah ke lantai apartemen yang lebih kosong dan tinggi. Dengan harapan menemukan tempat aman dan persediaan makanan lebih, kita akan diperlihatkan aksi Yubin dan Jun yang bertahan melewati para zombie. Setelah mereka berhasil naik ke lantai yang dituju, mereka berusaha mencari apartemen yang terbuka. Di tengah upaya mereka bertemu dengan salah satu zombie yang mampu memanggil teman-temannya. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran sampai akhirnya Yubin dan Jun diselamatkan oleh seseorang. Dan ternyata mereka diselamatkan oleh Pak Bambang, yang ini orangnya. Setelah mereka berkenalan dan berhenti saling curiga, mereka akhirnya berbagi makanan dan minuman. Namun ternyata bluk, Yubin dan Jun pingsan karena ternyata air dan makanan yang diberikan si Pak Bambang sudah dicampur obat bius. Ternyata si Pak Bambang ini cukup aneh ya. Dia mencoba untuk marah si Jun sama si Yubin ke istrinya yang sudah jadi zombie. Kan bagong. Namun setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya Yubin dan Jun berhasil selamat dari Pak Bambang dengan cara menjebak si Pak Bambang dan dia yang jadi dihakan sama istrinya. Mamam tah Bambang. Sayangnya setelah Yubin menembak Bambang dan istrinya, para zombie yang mendengar letupan pistol jadi datang menyerbu mereka ke apartemen tersebut. Itu membuat Yubin ingin mengakhiri hidupnya dan meminta Jun menembaknya karena dia tidak mau jadi zombie. Ketika Jun hampir menembak Yubin, mereka mendengar suara helikopter yang melintas dan menandakan ada upaya penyelamatan. Mereka pun kembali bersemangat dan bersama berusaha mencapai atap apartemen supaya dapat diselamatkan oleh tim SAR. Di sini kita bisa melihat perjuangan mereka dengan alat seadanya menghadapi para zombie. Yubin sempat terjebak, namun Jun mampu menahan mereka dengan sebuah sepeda dan menyuruh Yubin naik ke atas gedung. Sayangnya Yubin menemukan kenyataan pahit karena setelah sampai di atap gedung, helikopter penyelamat sudah tidak terlihat. Jun yang berteriak dan merasa putus asa dihadapkan pada ribuan zombie yang berusaha menyerang mereka di tengah keputusasaan. Tiba-tiba, helikopter penyelamat datang dari bawah dengan pasukan tentara menembaki para zombie dan menyelamatkan Jun juga Yubin. Akhirnya mereka berdua naik ke atas helikopter dan meninggalkan para zombie yang gagal barang hakan. Ditutup dengan sinyal yang kembali online dan handphone mereka yang berbunyi oleh notifikasi menunjukkan bahwa pemerintah juga tim penyelamat menemukan mereka melalui postingan Jun. Jun dan Yubin pun lega dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa posting karena mereka selamat berkat postingan medsos mereka. Sama halnya dengan kalian, share juga video ini ke medsos kalian, posting linknya agar kita bisa terus berbagi video dan juga informasi untuk bercerita dan juga berbagi hiburan. Buat kalian yang punya rekomendasi untuk pembahasan selanjutnya, langsung request di kolom komentar. Jangan lupa ngopi and see you on the next video.